Sobat Semanwa, selamat datang di Liputan Info Sekolah bersama saya, Francisca Sri Mariani, reporter SMA Negeri 1 Wanokaka. Sobat Semanwa, hari ini, Rabu 6 Desember 2023 adalah hari terakhir pelaksanaan ujian akhir semester ganjil. Untuk info selanjutnya, saksikan liputan rekan saya. SMA Negeri 1 Wanokaka menggelar penilaian akhir semester ganjil. Penilaian akhir semester kali ini berbasis CBT atau tes berbasis komputer, di mana siswa menjawab soal ujian menggunakan handphone. Handphone tersebut disambungkan ke server yang mengandalkan localhost. Penilaian akhir semester ini berlangsung sejak Rabu 29 November 2023 dan berakhir hari ini 6 Desember 2023. Pada hari terakhir ini, Kepala SMA Negeri 1 Wanokaka memantau langsung pelaksanaan penilaian akhir semester berbasis CBT. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah meminta tanggapan siswa secara langsung tentang pelaksanaan penilaian akhir semester kali ini. Ketika ditemui jurnalis SMA Negeri 1 Wanokaka, para siswa mengaku senang dengan ujian yang berbasis CBT. Berikut liputan wawancaranya. Selamat siang kakak. Siang. Perkenalkan, saya Maria Angelia Lejakodi sebagai reporter SMA Negeri 1 Wanokaka. Kakak nama siapa? Nama kakak Berikji Sukulderi, biasa dipanggil Beri. Oke, di sini kak saya akan bertanya, bisa tidak kakak ceritakan kesan-kesan yang kakak alami selama mengikuti ujian akhir semester dengan berbasis CBT? Oke, ya, saya telah melakukan ini UAS berbasis CBT. Kesan saya ya menyenangkan karena UAS semester ini menggunakan handphone atau menggunakan berbasis CBT, bisa mencoba dengan hal yang baru. Menurut kakak apa sih kelebihan ujian menggunakan CBT? Ya, kelebihan dari UAS sistem CBT ini bisa mengerjakan soal dengan cepat atau dengan mudah, begitu ya. Jadi apa sih harapan kakak tentang UAS menggunakan sistem CBT ini? Ya, harapan kakak semoga kedepannya sistem ini dipertahankan supaya mengurangi penebangan pohon untuk menggunakan kertas. Oke kakak, terima kasih karena kakak sudah bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih. Selain itu, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wanokaka berharap agar penilaian akhir semester kedepannya tetap berbasis CBT dan terus dikembangkan agar pelaksanaannya semakin baik. Berikut liputan wawancaranya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Angel. Saya atas nama Maria Angelia Jakodi sebagai jurnalis SMA Negeri 1 Wanokaka. Di sini saya mohon izin kepada Bapak untuk mewawancarai. Jadi pertanyaan saya itu kira-kira apa sih bedanya penilaian akhir semester kali ini dengan pas sebelumnya? Baik Angel, terima kasih. Penilaian akhir semester sebagai bagian dari proses yang berjalan di pendidikan di tempat ini tentu perlu mendapat perhatian, dan kali ini saya ucapkan terima kasih kalian bisa mendatangi saya untuk bisa kita sharing-sharing tentang PAS tahun ini. Jadi terkait tentang apa yang menjadi kelebihan tentang PAS kali ini, ya saya pikir jelas dari sisi pelaksanaan. Kali ini kita basis pelaksanaan PAS adalah dengan CBT. Jadi kita menggunakan Android sebagai fasilitas dalam pelaksanaan ujian semester. Tantangan apa sih yang Bapak alami dalam UAS berbasis CBT ini? Ya, pertama soal tantangan memang ya banyak. Pertama dari sisi anak-anak, tentu perlu proses penyesuaian yang baik karena anak-anak terpola dengan selama ini terpola dengan pelaksanaan ujian yang berbasis kertas, tapi kali ini kita berbasis Android.
dan itu membutuhkan proses penyesuaian bagi anak-anak. Terus dari sisi kepanitiaan, perangkat yang selama ini belum sesuai dengan jumlah rombongan belajar, tentu ini juga memaksa panitia untuk harus menyesuaikan sehingga jumlah router, jumlah komputer server perlu kita tambah. Jadi yang lalu saya perlu juga sampaikan terima kasih saya kepada panitia yang bergerak cepat sehingga semua itu bisa terjawab. Menurut Bapak, apa sih kelebihan UAS menggunakan sistem CBT ini? Ya, kelebihannya banyak, Angel. Yang pertama dari sisi asas efisiensi. Jadi ketika kita berhasil menggunakan kita berada dalam kegiatan PAS berbasis CBT, maka hal-hal yang menjadi keuntungannya adalah pertama kita irit kertas, irit tinta. Jadi ketika kita berhasil maka akan ada sebagian uang yang menjadi keuntungannya. Dan itu kita akan gunakan untuk pengembangan pada sekolah kita secara lebih baik. Karena masih banyak hal yang belum kita sentuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi asas lingkungan. Ya, dari sisi lingkungan, kertas itu kan Angel tahu bahwa dia terbuat dari bahan organik. Ya, terbuat dari bahan organik. Salah satunya ya itu pohon. Jadi kalau ada pohon tertentu yang sifatnya gabus, itu merupakan bahan dasar pembuatan kertas. Jadi kalau kita mengurangi penggunaan kertas, sama juga dengan kita memelihara lingkungan kita. Jadi penebangan pohon akan dikurangi. Dan itu adalah hal yang baik sehingga kondisi lingkungan, ya, peningkatan panas secara global akibat dari menipisnya ozon, ya saya pikir ini menjadi hal yang baik ya. Jadi dengan kita memelihara pepohonan, memelihara hutan, maka akan menolong tersedianya oksigen bagi bumi. Nah, ketika oksigen di bumi terpelihara dengan baik atau terproduksi secara lebih baik, maka dengan demikian lapisan ozon sebagai pelindung bumi dia akan semakin terpelihara, ya, akan semakin terpelihara. Dan itu dampak yang lebih besar lagi, ya, bahwa kanker kulit, ya, kesehatan, kehidupan manusia di muka bumi dan makhluk hidup lainnya akan terus terjaga. Saya pikir ini adalah hal yang baik, ya, bahwa penggunaan Android media CBT untuk kegiatan PAS berdampak juga pada lingkungan. Ya, saya pikir itu. Sedangkan hal yang ketiga, keuntungan yang ketiga adalah bagi anak-anak itu sendiri. Saya selalu bilang bahwa anak kampung itu tidak boleh kampungan. Dalam artian bahwa ketika kalian nanti menjadi output di sekolah ini, ya salah satu keterampilan yang Anda bawa pergi untuk melanjutkan perkuliahan adalah keterampilan mengoperasikan komputer, mengoperasikan Android, ya, karena hal-hal tersebut atau barang-barang tersebut akan menjadi basis kerja di pendidikan yang lebih tinggi. Itu bagi mereka yang akan melanjut ke perguruan tinggi. Terus kelompok-kelompok manusia atau anak-anak yang akan masuk pada dunia kerja dengan upah, tentu juga ya setiap pemberi kerja itu akan menagih keterampilan. Salah satu keterampilan yang tren sekarang adalah mengoperasikan komputer. Ya. Sedangkan bagi kelompok-kelompok yang akan masuk pada kewirausahaan, ya, dunia usaha, saya pikir mereka akan memanajemen usaha dengan sebuah keterampilan operasional komputer, ya, karena tagihan Word, Excel, ya, saya pikir itu minimalnya, ya, harus bisa. Jadi saya pikir ini beberapa keuntungan kita melakukan PAS berbasis CBT. Jadi apa sih harapan Bapak ke depannya mengenai UAS kali ini?
Ya, harapan saya tentang PAS kali ini ya harus menjadi awal yang baik untuk PAS-PAS selanjutnya. Jadi anak-anak, terus panitia dan kita semua warga sekolah perlu mengetahui beberapa hal ya yang menjadi kendala kita, sehingga perlu kita perbaiki ya, kita benahi sehingga pelaksanaan PAS semester berikutnya dan seterusnya dia lebih baik. Jadi masing-masing komponen sekolah itu harus berprogres ya, berpijak dari yang awal sekarang untuk terus kita perbaiki ke depan. Ya. Baik, ini terima kasih Bapak ini Ya, baik. sudah Angel. meluangkan waktu ini Ya. untuk diwawancarai. Ya, baik Angel. Demikian wawancara saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wanokaka. Saya ucapkan terima kasih banyak.